Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan instrumentasi bioteknologi. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang beberapa instrumen yang bekerja dengan teknik pemanas ya, merubah energi listrik menjadi panas. Yaitu ada water bath, oven, inkubator, heating block, microwave, hot plate stirrer. Nah, ini adalah beberapa instrumen yang bekerja dengan dapat merubah energi listrik menjadi panas. Oke. Namun harapan yang diharapkan ya, kemampuan yang diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, tentu Anda dapat melakukan identifikasi jenis instrumen yang bekerja dengan energi panas, kemudian mengetahui prinsip kerja alat tersebut, dan mengetahui kegunaan alat tersebut di dalam penelitian maupun praktikum, ya, sehingga Anda bisa paham ya, hands on untuk kerja. Oke, berbicara tentang alat-alat atau instrumen yang bekerja dengan dengan energi panas, tentu ini adalah alat-alat yang secara tidak langsung ya digunakan sebagai menginkubasi sesuatu tertentu, apakah itu sel, apakah itu reaksi kimia ya. Dan tentunya dia bekerja dengan menggunakan tenaga listrik ya. Oke, kita masuk yang pertama adalah inkubator. Ini adalah alat ya berbentuk kabinet yang diatur suhunya, yang dapat diatur suhunya dengan tepat sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Untuk suhu tertentu ya biasanya digunakan untuk inkubasi sel mikroba, virus fungi ya, atau jamur. Untuk bakteri sendiri itu umumnya baik ya, tumbuh pada kisaran suhu 35 sampai 37 derajat Celcius, tapi lebih umumnya 37. Sedangkan pada fungi ya kebanyakan itu pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian ada beberapa jenis, nanti kita lihat ya, tipe-tipe inkubator berdasarkan fungsinya juga, kegunaannya. Oke. Ini adalah prinsip kerja inkubator, di mana inkubator dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas karena dia memiliki kawat nuklein ya, yang akan menghambat aliran elektron yang mengalir sehingga mengakibatkan peningkatan suhu pada kawat tersebut. Nah, ini yang menyebabkan ruang pada kabinet tersebut menjadi hangat. Ya, kebanyakan inkubator itu menggunakan timer ya, jadi kita bisa atur waktu inkubasinya sehingga ketika batas waktu yang sudah ditentukan itu akan berbunyi ya. Misalkan kita inkubasi selama 1 jam, kita bisa set waktunya. Ini inkubatornya akan berbunyi. Beberapa juga dapat diatur siklusnya ya, siklus temperaturnya, kelembabannya juga bisa. Kemudian suhu sudah pasti tentunya. Nah, ini ada beberapa tipe inkubator. Yang pertama itu adalah inkubator shaking inkubator atau shaker inkubator, di mana ini adalah inkubator sebagai yang dilengkapi dengan pengocok ya atau shaker, karena fungsinya untuk aerasi ya, untuk kultur bakteri. Nah, ini biasanya dengan beberapa inkubator ini difungsikan untuk untuk pertumbuhan bakteri pada media cair ya, untuk melihat bagaimana bakteri ini bisa menghasilkan suatu enzim ya, dengan melihat aktivitas dengan menggunakan media spesifik untuk bakteri tersebut. Kemudian ada cool inkubator. Ini adalah inkubator yang dilengkapi dengan pendingin juga, suhunya bahkan mencapai 0 derajat ya, di bawah suhu ambience atau lingkungan. Jadi kita umumnya ini biasa digunakan untuk bakteri-bakteri yang hidup dalam kondisi yang suhu rendah ya, termoacidofil. Kemudian ada inkubator CO2, di mana inkubator ini dilengkapi dengan suplai
akan karbon dioksida, sehingga kondisi lingkungan dalam kabinet tersebut kaya akan karbon dioksida. Ini biasanya dirancang untuk kultur jaringan ya, kultur sel, dan sangat resistensi terhadap kontaminan ya, resistensi. Jadi betul-betul dijaga karena kita membuat yang kita kultur itu adalah sel ya, bukan mikroba. Kemudian ada automatic temperature change incubator. Nah, di sini kita dapat menggunakan inkubator ini ya, yang dilengkapi dengan pengaturan suhu ya, perubahan secara otomatis, sehingga kita tidak perlu memindahkan kultur atau capek-capek datang ke lab untuk meset kultur suhu inkubatornya. Nah, jadi ini sudah bisa dilakukan timingnya berapa gitu, suhu di sekian timingnya berapa, di sekian timingnya berapa. Kalau seandainya kita ada perlakuan suhu terhadap bakteri yang kita inkubasi atau sel yang kita inkubasi. Jadi secara otomatis dia akan berubah sendiri. Kemudian ada inkubator statis. Nah, ini yang umum digunakan di lab ya. Inkubator statis hanya sebagai untuk umumnya untuk mikroba pada media padat saja ya, ditempatkan di situ. Kemudian ada thermoshaking inkubator ya. Thermoshaker inkubator ini adalah dia semacam thermoblok ya, dalam blok gitu ya, dengan bisa di shaking juga, diatur shaking ininya, pengadukannya, getarannya ya. Jadi biar bisa kondisi panas atau di kondisi dingin ya, tergantung suhu yang kita inginkan juga. Nah, biasanya pada tube ya, lebih kecil dia ukuran. Dia ada well-well gitu, pada bloknya itu ada lubang-lubang kecil untuk menaruh tabung. Kemudian ada inkubator portable. Nah, ini inkubator yang mudah dibawa kemana-mana ya, biasanya untuk kerja lapangan. Tapi apa namanya, biasanya menggunakan baterai ya. Kemudian ada room inkubator. Nah, room inkubator ini ruangan yang di set menjadi inkubator ya, dengan suhu kondisi yang sangat aseptis, suhu terjaga, pencahayaannya cukup. Nah, biasanya untuk kultur jaringan ini. Ya, kalau Anda melihat penumbuhan jaringan tanaman pada media itu menggunakan room inkubator. Oke, kita lanjut ke alat yang kedua, yaitu ada oven. Nah, ini biasanya bukan oven untuk masak kue ya, tapi ini lebih ke oven untuk sterilisasi atau untuk kadar air ya. Sama prosesnya, dia mengubah air tinggi panas menjadi energi listrik menjadi energi panas gitu. Jadi suhunya ini sangat tinggi ya untuk sterilisasi. Nah, bisa diset menjadi suhu 50, paling kecil mungkin ya, hingga 250 derajat Celcius. Biasanya kalau untuk kadar air itu 105 derajat Celcius ya. Untuk melihat kadar air suatu sampel misalkan gitu. Uji proksimal. Nah, apa fungsi dari oven? Ya, salah satunya sebagai pengeringan sampel. Kalau seandainya sampel Anda itu harus dikeringkan ya, Anda mendapatkannya basah atau apa, dikeringkan untuk mengurangi kadar airnya. Uji kelembaban dari analisis proksimat tadi, uji kadar air, pengkondisian atau sterilisasi, misalkan kita baru sterilisasi alat nih tapi masih basah, kita taruh di oven dulu biar dia kering gitu. Menguapkan dan menhidrasi suatu sampel, kemudian mengeringkan labu lemak ya, mengeringkan peralatan-peralatan Petri yang saya bilang tadi ya. Misalnya kita mau sterilisasi tanpa harus di autoclave dulu, kita masukin dengan suhu yang tinggi boleh. Kemudian ada water bath. Water bath merupakan suatu alat laboratorium terbuat dari kontainer ya, semacam bak gitu, yang berisi air ya. Nah, sehingga air itu akan menjadi panas. Nah, ini akan melisis atau menginkubasi sampel dalam kondisi lembab ya, panas lembab. Suhunya bisa konstan ya, dan dalam jangka waktu yang lebih lama ya, karena kita bisa set, bisa ada penutupnya juga. Biasanya di beberapa water bath ini memiliki layar monitor digital yang bisa kita set suhu yang kita inginkan. Kemudian juga ada beberapa yang dilengkapi dengan shaker ya. Jadi di situ juga ada RPM ya, yang berapa RPM yang kita inginkan juga bisa di set di situ.
Kemudian ada lampu indikator yang menunjukkan bahwasanya untuk penganas air itu berfungsi gitu. Maksudnya ini water bath-nya berfungsi nggak, bisa panas nggak elemen pemanas yang ada pada bagian bawahnya. Ya. Kemudian ada batas isi air di situ ya. Kalau seandainya kita mengisi air pada kontainernya itu ada batasnya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya. Kemudian ini ada beberapa fungsi dari water bath sebagai pemanas reagen, peleburan substrat, inkubasi kultur sel, ya, pencampuran dua zat ya, bersama-sama dengan suhu, kemudian ada fermentasi enzim. Ini tipe water bath ya, sama dengan inkubator, beberapa jenis water bath ya bisa digunakan. Di sini ya ada shaking water bath ya, sama hal dengan shaker inkubator. Kalau shaker inkubator berarti dia inkubasi dalam kondisi kering ya, sedangkan ini water bath inkubasi dalam kondisi panas. Tapi bisa menggantikan ya, kalau seandainya kita tidak punya shaker inkubator, kita boleh menggunakan shaking water bath ya untuk tumbuhan sel mikroba yang kita inginkan. Dia memiliki kontrol ekstra untuk pengadukan ya, sehingga membuat suplai oksigen pada media itu lebih merata. Nah, fitur pengaduk ini dapat dihidupkan dan dimatikan. Boleh kalau kita nggak gunakan kita matikan, kalau kita gunakan kita boleh kita hidupkan ya. Guncangannya konstan ya. Ada yang orbital, ada yang vertikal. Ya, orbital itu berputar, ada yang orbital itu kiri kanan aja. Nah, kecepatannya umumnya 20 sampai 200 rpm ya, tidak boleh lebih. Karena dia hanya sebatas pengaduk doang, bukan untuk memisahkan partikulat ya, memisahkan partikulat. Kemudian ada circulation water bath. Nah, ini sekilas water bath ini dia lebih membuat seragam suhu di dalam kontainer ya, di dalam kontainer tersebut, sehingga kita dapat dimanapun kita letakkan titik-titik sampel yang kita inginkan itu suhunya seragam. Nah, ini biasanya juga dilengkapi dengan penutup ya, sehingga suhu itu terjaga. Air disirkulasi secara menyeluruh ke seluruhan bak sehingga menghasilkan suhu yang seragam. Ini ada non-circulating water bath ya, di mana water bath ini hanya mengandalkan konveksi ya, bukan air yang dipanaskan secara, tetapi dia lebih ada bagian-bagian pori ya, ada di bagian elemen pemanasnya di situ ada pori. Jadi dapat dikatakan juga suhu panas yang ada di dalamnya itu juga seragam ya, karena posisi-posisinya di bawah itu ada pori yang elemen panas yang tidak pada satu sumber saja gitu. Kemudian ini bagaimana kita melakukan handling untuk water bath ya, untuk save-nya gitu, untuk perawatannya ya, jangan memanaskan cairan di atas titik nyala. Misalkan Anda memanaskannya itu sampai 120 derajat gitu. Titik nyalanya cuma 120 derajat Celcius. Nah, ini akan kebakaran ya, akan ini. Kemudian ketinggian air harus dipantau secara teratur sehingga kita dapat melihat batas ya, ada batas air di dalam bak tersebut. Nah, air tidak boleh sembarang air yang dipakai, tetapi air suling atau air aquades. Nah, air keran ya, air keran itu banyak kaporitnya, banyak karatnya dan lain-lain. Kemudian desinfektan dapat ditambahkan untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Jadi kalau seandainya kita mau inkubasi sel mikroba, kita pastikan airnya bersih ya, jangan air kotor, jangan air yang sudah dipakai berkali-kali. Nah, ini akan mengkontaminasi media Anda. Kemudian kita dekontaminasi ya dengan sesekali ya, menaikkan suhu tinggi supaya mikroba yang ada di dalamnya itu mati. Kemudian pastikan penutup water bath tertutup sempurna untuk mencegah terjadinya penguapan ya. Dan juga suhu stabil di dalamnya. Kemudian ada hot plate. Nah, ini hot plate merupakan alat yang umum ditemukan di laboratorium ya. Apa saja ini karena fungsinya sebagai pemanas air ya, berbentuk seperti meja portable gitu,
yang memiliki 1, 2, 3 elemen pemanas. Macam-macam ya jenisnya, ini hanya satu saja gitu. Ini ada 2 sampai 6, bahkan ada sampai 8. Tapi portable-nya itu meja portable-nya itu lebih kecil gitu. Kalau satu biasanya lebih gede. Beberapa plat pemanas juga mengandung pengaduk magnet ya, jadi ada yang dilengkapi dengan magnet stirrer sehingga ini juga difungsikan sebagai pengaduk ya. Jadi ada RPM yang bisa diatur sebagai pengaduknya, ada kontrol panasnya. Nah, besar kecepatan pengaduk dan pemanas ini bisa diatur berdasarkan keperluan kita ya. Nah, ini contohnya di gambar Anda bisa lihat bagaimana air berputar ya, itu karena ada stir barnya di situ. Dimasukkan ke dalam ini, ke dalam airnya ya. Ya, sama fungsinya kayak kerja magnet lah gitu. Kemudian outlet ini umumnya digunakan sebagai memanaskan larutan dan air ya. Maaf, typo semua tulisannya. Kemudian mempercepat proses kelarutan zat kimia dan cair, menghomogenkan larutan dengan menggunakan stir bar. Ini yang saya bilang tadi, ada meja portable-nya itu yang 1, ada yang 4, ada yang 6 ya, macam-macam tergantung kebutuhan juga. Nah, ini ada ya, kenapa dia bisa berputar? Karena kita mengasih magnetic stir bar-nya tadi ya, batang magnetnya ya yang diatur ya kecepatannya itu di mesinnya. Kemudian ada heating block. Nah, ini juga sebagai meja pada prinsip sama ya dengan seperti hot plate ya, cuman dia kita langsung memasukkan inkubasinya langsung kan pada blok pemanasnya tadi ya, ada lubang-lubang kecil ya untuk menaruh labu, tabung, mikrotub dan lain-lain. Sehingga panasnya ini lebih langsung menyenak pada sampel kita gitu. Nah, ini sistem pemanasan kering juga dengan suhu yang terkontrol sangat seragam ya. Kemudian umumnya digunakan untuk inkubasi dan cepat proses reaksi enzimatis. Kemudian ada heat umumnya ya. Ini adalah temperatur yang ada pada heating block, ada bisa diatur ya sesuai dengan kebutuhan ya. Bahkan ada juga yang sampai dingin gitu kondisinya gitu, 4. Kalau seandainya memang tidak ada, misalkan kita mau heat shock gitu, bisa menggunakan ini ya, karena kita bisa atur dengan suhu 42 derajat Celcius. Kemudian microwave. Nah, microwave ini ya, umumnya ya dia biasanya terdapat di dapur ya. Tetapi microwave di laboratorium fungsinya sama. Kita melakukan pemanasan suatu bahan ya. Biasanya ini untuk mengencerkan media. Misalkan kita udah buat media nih, media padat gitu. Sterilkan di autoclave, kemudian kita nggak langsung gunakan, kan keras tuh. Nah, kita encerkan di dalam microwave ya. Karena memang apa namanya, dia menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menghasilkan panas juga ya dari energi listriknya. Oke, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini tentang alat-alat atau instrumen yang merubah energi listrik menjadi panas ya. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik dan mengetahui fungsinya secara jelas dan mengaplikasikannya di laboratorium. Silakan dikerjakan tugas, kuisnya, baca modul tentunya ya. Salam sehat dari saya, stay healthy dan at home. Jangan kemana-mana kalau tidak ada hal yang penting di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.